Jadi kalau sebelum menikah, kata Quran ini, itu semua kelihatan indah. Betul, yang paling cantik tuh calon Anda saja. Yang paling ganteng tuh yang prianya saja. Nanti setelah menikah, akan terlihat sesuatu yang terdengar, tersaksikan, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi apa yang paling indah kata Quran? Justru aku pasangkan engkau dengan dia, bukan dengan yang lain, karena dia yang mampu menutup kekurangan. Jadi ketika suami menemukan kekurangan di istrinya, kata Allah, kamu jangan marah. Bahasa Qurannya, jangan marah. Dia amanah dariku, aku titipkan engkau kepadanya, bukan pada perempuan lain, karena kekurangan di dia itu aku desain, engkau yang menyempurnakannya, bukan yang lain. Jadi ketika suami itu melihat istrinya sebagai titipan Allah dan manusia bukan malaikat, ingat, yang salah itu adalah setan. Jelas, yang benar terus adalah malaikat. Selama istri Anda bukan malaikat dan suami Anda bukan setan, dan Anda sadar itu manusia, percuma menggali kesalahan, pasti ditemukan. Tapi kalau kita lihat dia sebagai titipan Allah, oh salah, berarti saya yang menyempurnakannya. Oh dia cemberut, berarti saya yang senyum. Oh dia ada masalah, berarti saya yang mengingatkan dia. Itu gambaran asal pokok mengerjakan sesuatu karena Allah, tapi menjalani tidak semudah mengucapkannya. Bahwa Allah bisa sekali merubah keadaan seseorang. Hari ini dibuat bahagia, besok dibuat sedih. Hari ini dibuat jaya-jayanya, besok dibuat titik paling rendah. Itu mudah sekali bagi Allah. Kalau ngerasa lagi bahagia, pasti dalam hati perasaan sebentar lagi pasti sedih lagi gitu. Kalau dikasih sedih, sebentar lagi pasti bahagia lagi kok gitu. Jadi minta supaya Allah, minta stabil lah sama Allah. Kalau senang nggak terlalu senang, kalau sedih nggak terlalu sedih gitu. Karena gampang sekali bagi Allah merubah-rubah keadaan seseorang. Lalu kalau nangis, benar Allah tuh baik banget, Masya Allah. Terlalu baik. Jadi kalau nggak bangun salat malam kayaknya kurang ajar banget gitu ya. Udah dikasih kebaikan banyak kok nggak bangun gitu, nggak minta sama Allah. Rasul katakan Allah turun di sepertiga malam terakhir. Siapapun yang doa Allah kabulkan. Siapapun yang minta Allah kasih. Siapapun yang minta ampun sama Allah, Allah ampuni. Minta kuat sama siapa lagi? Allah yang kasih kuat, Allah yang kasih kita yakin. Udah banyak kok Allah katakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku kabulkan bagimu, aku perkenankan bagimu. Jadi ini sebenarnya sering diceritakan ke orang supaya yakin dengan doa dan sungguh-sungguh dengan doa itu. Jangan engkau merasa lemah, jangan engkau merasa sedih. Sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang beriman. Sebagaimana seseorang cemburu dengan orang yang dicintainya tergantung kecintaannya. Seberapa besar kecintaan yang ada di dalam hatinya, sekedar itulah kecemburuan yang timbul di dalam dirinya. Seperti itu juga kecemburuan terhadap agama tergantung keimanan. Allah itu zat pencemburu. Kalau Allah kemudian mendapati ada seorang hamba mencintai seseorang, lalu dia melupakan kecintaan dia kepada Allah gara-gara seseorang itu, biasanya orang itu yang akan menjadi hukuman bagi orang tersebut. Allah akan jadikan orang itu hukuman bagi orang itu. Karena kita dapati ada orang juga mencintai seseorang berlebihan, akan dijadikan orang yang dia cintai itu justru menyiksa dia dalam kehidupan dan menyengsarakan dia di dalam kehidupan. Jadi kalau sampai ada orang sampai dia lebih mencintai makhluk, justru dijadikan makhluk itu kemudian menyiksa kehidupan dia. Sesuatu yang hilang darimu, kalau kau ikhlaskan, akan diganti Allah lebih baik daripada. Banyak yang kehilangan ternyata. Apapun yang hilang darimu, apakah itu benda, apakah itu harta, apakah itu materi, kalau kau ikhlas karena Allah, akan diganti Allah lebih baik daripada itu. Kan Allah yang membolak-balikan hati kan? Kalau Allah ambil hati seseorang dari kita, kita bisa apa? Kita punya dunia dan seisinya pun gak bisa ngebeli hati dia. Gak punya apa-apa. Kalau Allah kasih hatinya ke kita, dia akan memberikan semuanya untuk kita. Makanya perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Itu yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Kalau orang di luar sana yang tidak belajar Al-Quran, mungkin ia tidak tahu bahwa pacaran adalah haram. Tapi orang yang sudah belajar Al-Quran, mereka tahu ayat Allah, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Zina adalah mendekati zina, adalah sebuah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Mereka yang sudah tahu dan masih melakukan artinya orang-orang fasik. Artinya dosanya lebih besar daripada orang-orang yang tidak tahu. Sehingga kalau ada anak-anak muda di sini yang masih pacaran, keluar dari masjid ini, putusin pacarnya. Oke? Kenapa dibilang putusin pacarnya? Karena teman-teman semua sudah tahu ayatnya. Orang-orang yang sudah tahu harus melakukannya. Kecuali teman-teman tidak tahu ayatnya, mungkin tidak berdosa. Mungkin ada yang nggak tahu kalau pacaran haram. Apa sih aktivitas pacaran?
melihat yang bukan mahramnya, mendengarkan kalimat-kalimat dari yang bukan mahramnya, mengucapkan kalimat-kalimat lembut kepada yang bukan mahramnya. Iya akhi, selamat buka puasa ya akhi, aku mencintaimu karena Allah ya akhi, adalah kalimat-kalimat yang tidak seharusnya diucapkan kepada laki-laki ajnabi, laki-laki asing yang bukan mahramnya. Tangan menyentuh kepada yang bukan mahram juga sama. Kaki melangkah ke tempat-tempat yang Allah haramkan juga sama. Semuanya langkah mendekati zina, dan semuanya nanti ujungnya adalah dibuktikan atau didustakan dengan kemaluan. Tapi sebelum sampai ke tahap itu pasti mulai step by step. Itu sebabnya kenapa Allah katakan jangan dekati zina. Anak muda yang tidak berpacaran karena takut kepada Allah biasanya akan mendapatkan kehidupan yang penuh makna dan indah dari Sang Pencipta. Bagaimana enggak gitu, dia mengedepankan ketaatannya daripada perasaan serta keinginannya. Bukan berarti nggak punya perasaan ya, dan bukan berarti juga nggak punya ketertarikan, tapi lebih kepada bagaimana siap perasaan yang aku miliki itu tidak menjauhkan aku dari Sang Pencipta. Nah maka untuk kita yang memilih untuk tidak berpacaran karena Allah, itu harus melangkah kepada step selanjutnya, yaitu mengisi siap waktu kita dengan suatu hal yang bermanfaat. Karena dua polanya, ketika kita nggak sibuk sama ketaatan, otomatis kita bakal sibuk sama kemaksiatan. Jadi antara niat karena Allah terus dibarengi dengan ikhtiar menyibukkan diri karena Allah, itu akan menjadikan setiap hidup kita bermakna, dan semoga dalam penantian kita Allah berikan sebuah keistimewaan yang tak pernah kita duga. Ya Allah, kalau dia adalah jodoh saya, mudahkanlah. Kalau dia bukan jodoh saya, ya Allah, pertemukan saya dengan orang yang lebih tepat, dan lapangkanlah hati saya dan hati dia gitu. Jadi kita minta sesuatu yang apa yang Allah lebih tahu. Jangan ngerasa bahwa ya Allah, jagalah dia untuk saya nggak bisa hidup tanpa dia, saya nggak mau kalau bukan dia segala macam. Sebetulnya kita tuh lagi mensugesti diri kita sendiri buat kecewa gitu. Jadi jangan terlalu 100% pede. Bolehlah kita berharap, boleh kita mendoakan, boleh kita mention namanya, tapi kemudian bingkai doa kita itu dengan tawakal, bingkai doa kita itu dengan pasrah. Allah, Engkau lebih tahu yang terbaik untuk saya, siapa yang jadi jodoh saya, Engkau lebih tahu. Kalau dia bukan jodoh saya, lapangkan dada kami. Kalau dia jodoh saya, mudahkan ya Allah. Masya Allah, tuh kan, jangan lagi doa ya ini. Ya Allah, kalau dia memang bukan jodoh saya, jodohkanlah, biasanya gitu. Atau enggak, ya Allah kalau memang dia jodoh orang lain, saya juga orang lain. Biasanya kayak gitu tuh. Jangan ya, Maksa ya. harus pasrah kata UH ya berarti ya. Itu maksa ya. Karena kenapa dia maksa? Karena dia lebih yakin kepada penilaiannya daripada pengetahuan Allah. Jadi kayak ngerasa bahwa kayaknya Allah nggak akan bisa deh milih yang tepat buat saya. Itu kan sebetulnya meragukan Allah kan. Ya. Makanya bab jodoh ini juga nggak boleh dipisahin dari tauhid, dari ma'rifatullah, karena semua urusan hidup kita tuh kuncinya tuh ada di Allah. Jadi kalau kita pengen menjalani hidup dengan tenang, libatkan Allah sedalam mungkin di hati kita. Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Allah lebih tahu siapa orangnya. Kita minta ke Allah, ya Allah, mudahkan, lapangkan dada saya, jadikan saya jatuh cinta kepada orang yang tepat. Ya Allah, jadikan dia orang yang akan membahagiakan saya. Jadi kayak ngedoain sesuai dengan kehendak Allah, jangan ngedoain maunya kita doang gitu. Karena itu bisa meminimalisir sakit hati dan kecewa yang terlalu berlebihan. Kita kenapa susah istiqomah? Karena hati tidak benar-benar cinta kepada Allah. Kita berubah karena pengen dinilai sama makhluk. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang iman cintanya teramat sangat besar kepada Allah. Kita ini pengennya pacaran, tapi kata Allah jangan tinggalin. Ingat deh quotes ini. Berhenti berbicara tentang apa yang kita suka dan kita tidak suka. Mulailah berbicara tentang apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Orang yang benar-benar pengen sampai ke tingkatan takwa, yang pertama tobat, wasari'u, bergegas, ayo yuk, lari dia menjemput ampunan Allah, bergegas, tobat, cari apa kemaksiatan yang belum kita tobatin. Dulu sering pacaran, dulu sering maksiat, tobat, wasari'u ila maghfirah, dan mengharapkan surganya Allah. Gak ada yang dia harapin dalam hijrah dia kecuali Allah. Berhijabnya saya karena Allah, menikahnya saya karena Allah, belajar ilmunya saya karena Allah. Ternyata
Salah satu di antara ciri orang soleh itu adalah mendambakan punya pasangan. Jadi ciri orang yang Allah sayangi, Allah sayang banget kepada jomblo-jomblo yang berharap punya pasangan. Masya Allah. Jadi justru Allah tuh biasa aja ke jomblo yang nggak mau nikah. Nah di sini ada kata kunci yang bagus banget di dalam ayat 74, qurrata a'yun. Jadi bukan cuma pasangan, tapi pasangan yang menyenangkan. Bukan cuma punya jodoh, tapi jodoh yang qurrata ayun. Qurrata ayun itu bahasa Arab, kalau dalam bahasa kita tuh menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan, menjadi sumber happiness. Kalau kita ketemu dia tuh kita akan bergairah, akan senang, akan semangat dalam kebaikan, semangat untuk hidup, semangat untuk ya happy aja, senang gitu kan. Itu adalah ternyata keinginan hamba Allah yang Allah sayang. Jadi nggak ada yang salah dengan menginginkan punya keluarga, punya pasangan, bahagia. Jadi kayak couple goals banget ya, kayak punya cita-cita untuk ngelakuin sesuatu bersama segala macam. Itu tuh keinginan ibadur rahman. Jangan berpikir bahwa bab jodoh ini urusan hanya masalah apa ya, kayak pelengkap hidup atau lebih ke masalah identitas, masalah status. Enggak, ternyata menginginkan jodoh itu adalah masalahnya orang beriman. Jangan menaruh harapan dengan manusia. Ketika kita menaruh harapan dengan manusia, yang ada hanya kekecewaan. Ketika kita menaruh harapan dengan manusia, yang ada hanya kesedihan. Ada raja. Dari karenanya jangan menaruh harapan dengan manusia. Tapi taruhlah harapan hanya kepada Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang berharap kepadanya. Allah tidak akan mengabaikan orang yang menaruhkan harapan untuknya. Segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. La ikraha fid din, dalam beragama aja gak boleh dipaksakan, apalagi dalam mencintai kamu. Allah tahu kita sedang menunggu. Allah tahu kita berharapan besar akan sesuatu. Tapi ingat selalu sahabat, tidak pernah Allah menyegerakan sesuatu kecuali itu yang terbaik untuk kita. Dan tidak pernah Allah mengakhirkan sesuatu kecuali itu juga yang terbaik untuk kita. Harus yakin sama Allah, seyakin-yakinnya. Dua orang baik belum tentu cocok. Kayak minyak dan air sama-sama baik, tapi belum tentu cocok. Jangan menganggap salah satunya seolah-olah itu buruk. Bisa jadi sama-sama baik, cuman gak cocok. Nabi aja bahkan kasih tanda-tandanya, 4 tanda tadi. Dan juga Tuhan kasih tanda-tandanya. Melalui apa? Melalui hati kita, melalui pikiran kita, melalui keadaan-keadaan yang mendukung. Misalnya, sejak kenal dia, hidup saya jadi baik. Dulu saya gak sholat, sekarang saya jadi sholat. Sejak kenal dia, dulu saya gak bisa nyelesain skripsi, tapi ternyata bisa nyelesain skripsi. Kenapa? Iya, dia joki ngerjain skripsi. Enggak dong. Maksudnya dia memberikan semangat bagi saya dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama. Kalau hidup kamu jauh lebih baik setelah kenal dia, nikahi dia. Kemudian yang kedua, ada perasaan kalau sama dia tuh enak gitu. Hatinya adem, pikiran kita tenang, diajak diskusi enak, dimintain pendapat, ngademin ke hati. Kita lagi emosi, dia ngademin, maka itu pertanda juga bagi kita. Kemudian yang ketiga, pertanda utamanya adalah dia baik bukan hanya di mata kamu, tapi di mata Allah dan Rasulnya. Kalau ke Allah dan Rasul dia gak baik, serius deh, udah yang nyiptain dia aja gak dia baikin, apalagi kamu gitu. Katakan kamu itu dipertemukan dengan jodohmu untuk kamu mengingat Allah, mengingat kebesarannya Allah. Jadi kalau jodohmu orang yang nggak sholat, sedangkan perjodohan itu fungsinya untuk mengingat Allah, ya nggak nyambung lah. Seharusnya justru makin berjodoh makin ingat kepada Allah. Makanya jodohnya harus orang yang sholat. Dan yang ketiga, Allah aja dikhianati sama dia, apalagi kamu.